Sekarang, mari kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni mengambil tongkat cahaya. Tetapi ingat, ini akan lebih sulit daripada memakai baju besi. Bagaimana bentuk sulitnya, Kiai? Bentuk sulitnya adalah karena kau harus betul-betul melatih dirimu terlebih dahulu untuk bisa menguasai emosimu sendiri. Kau harus bisa melakukan segala sesuatu murni hanya karena Allah, terutama ketika kau marah. Marahmu harus murni karena Allah. Wah, kalau begitu bukan hanya lebih sulit, Kiai, tapi jauh lebih sulit. Ya, begitulah. Tapi memang itulah persyaratannya. Bagaimana caranya agar aku bisa mencapai hal yang demikian, Kiai? Tentu saja semua bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya ada dua jalan yang bisa engkau pilih, yaitu merawat orang yang sudah lama sakit atau menggembala kambing. Mana yang kira-kira akan kau pilih, Faris? Mungkin aku akan memikirkannya terlebih dahulu, Kiai. Tetapi mengapa syaratnya begitu berat seperti ini? Padahal ia hanyalah sebuah tongkat. Tentu saja ini bukan tongkat biasa. Karena itu dia tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Bisa membahayakan bagi orang lain. Kau akan mengetahui bagaimana kehebatan tongkat ini nanti. Menurut Kiai, mana di antara dua pilihan tadi yang lebih mungkin untuk aku lakukan, Kiai? Kalau kau tidak keberatan, aku rasa memelihara orang yang sakit itu lebih mungkin untuk kau lakukan. Sebab aku mengetahui seseorang yang ada di kampung ini. Sedangkan kalau untuk mengembala kambing, aku tidak tahu kau harus mencarinya kemana. Kau harus berusaha mencarinya sendiri. Baiklah, Kiai, aku akan memilih itu saja. Kau yakin? Tidak perlu berpikir lagi? Insya Allah, Kiai, karena aku juga tidak tahu harus pergi kemana jika aku memilih mengembala kambing. Kalau kau memang yakin, aku akan segera menghubungi bapak itu nanti. Dia bernama Syukri, Bapak Syukri. Dia memang telah lama mencari orang untuk merawatnya. Insya Allah, Kiai, aku memilih jalan ini saja. Semoga Allah nanti membantuku agar aku berhasil di dalam melaksanakannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kiai Sulaiman pun kemudian bersiap-siap untuk menemui Bapak Syukri. Dia mengganti baju serta merapikan rambutnya. Rumah Pak Syukri tidak terlalu jauh dari rumah Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman dapat menempuhnya dengan berjalan kaki. Namun, Faris selama ini belum pernah kenal dengan Bapak Syukri. Karena kegiatan Faris memang disengajakan oleh Kiai Sulaiman hanya difokuskan untuk berlatih dan belajar. Hanya sekali saja Faris diizinkan oleh Kiai Sulaiman untuk keluar rumah guna membantu berbelanja ataupun hal-hal yang tidak dapat tidak. Hal ini disengaja oleh Kiai Sulaiman demi melindungi Faris dari kejahatan-kejahatan yang mungkin akan mengenainya. Karena Kiai Sulaiman tahu bahwa Veltor pasti telah mengetahui tentang Faris dan juga dia telah berusaha untuk mencari dan ingin membunuhnya. Setibanya di rumah Bapak Syukri, Kiai Sulaiman pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Kiai. Tumben. Ada apa ini Pak Kiai? Biasa saja Bu Sutinah. Aku ingin menjenguk Pak Syukri dan ingin menanyakan apakah beliau masih mencari orang untuk merawatnya. Oh, kondisi Bapak ya masih seperti itu Pak Kiai. Beliau memang masih mencari orang untuk merawat beliau. Karena anak-anak kami tidak ada yang bisa, semua sibuk pada kerja. Sementara aku sendiri kan terkadang harus keluar Pak Kiai. Jadi tidak ada orang yang menunggui beliau. Dan juga ya namanya aku sudah tua, tenagaku sudah lemah untuk membantu-bantu mengangkat dan lain sebagainya. Tapi silahkan masuk dulu lah Pak Kiai, duduklah dulu. Iya, terima kasih Bu Sutina. Memangnya Pak Kiai mendapatkan orang yang mau merawat suamiku? Iya, ada. Dia cucuku sendiri Bu Sutina. Tapi mungkin hanya untuk sementara.
sampai dia ada kesibukan yang lain. Sementaranya berapa lama kira-kira Pak Kiai? Ya, paling kurang mungkin adalah 40 hari. Bisa jadi lebih tergantung keadaannya nanti. Oh, lumayanlah itu Pak Kiai. Gak apa-apalah, silakanlah dicoba dulu. Siapa nama cucu Pak Kiai itu kalau aku boleh tahu? Namanya Faris. Kalau aku boleh tahu, bagaimana kondisi Pak Sukri ini sekarang? Ya, masih seperti itulah Pak Kiai. Semuanya harus dibantu. Makannya, minumnya, pakai bajunya, tidurnya, mandinya, dan termasuk juga buang airnya. Kalau cucu Pak Kiai itu memang mau merawat suamiku, tentunya harus siap dengan semua hal itu. Ya, insya Allah dia siap dan tahu dengan konsekuensi tugasnya. Hal itu sudah kami bicarakan. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih sekali Pak Kiai kalau memang cucu Pak Kiai itu mau. Karena sungguh sangat susah sekali mencari orang yang mau merawat orang yang sakit seperti suamiku ini. Bahkan anak-anak kami sendiri pun terkadang ogah-ogahan menolong bapaknya itu. Sungguh terkadang susah sekali hatiku ini. Ya, sabarlah Bu Sutinah. Insya Allah pahala besar akan Bu Sutinah dapatkan. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk bicara Pak Sukri ini masih bisa kan ya? Alhamdulillah masih bisa Pak Kiai. Tetapi terkadang cukup sulit bagi dia. Sehingga tidak jelas omongannya bagi kita. Bolehkah aku bertemu dan melihat kondisi Pak Sukri sekarang Bu Sutinah? Oh tentu saja boleh Pak Kiai. Tetapi tunggu sebentar. Aku rapikan dulu pakaian dan tempat tidurnya.